Halo guys, selamat bertemu kembali lagi di channel saya Onis Kurarian Official dalam ceritanya hari ini. Jadi guys, hari ini tuh sama menceritakan kisah perjalanan kami hari ini menuju ke Gua Maria di Bean. Perjalanannya sangat bagus, keren, rame. Dan mau tahu bagaimana kondisi Gua Maria di Bean yang sekarang kurang terawat karena ya mayoritas desa Bean itu adalah mayoritas Muslim ya. Jadi penduduk di Bean itu kurang merawat Gua Maria tersebut. Jadi kami dari OMK Orang Muda Katolik dari paroki ini, dari paroki Maria Pembantu Abadi Alir Upa, kami berangkat semuanya dari satu paroki. Kami mempunyai 8 stasi. Kami berangkat menggunakan 3 mobil ya, untuk membersihkan dan menanam kembali tanaman-tanaman bunga seperti bunga-bunga atau pohon-pohon yang perlu untuk ditanam di sekitar area gua tersebut. Jadi seperti apa perjalanannya? Saksikan terus cerita ini, dengarkan dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, karena ada momen-momen yang kulewati sebelum mencapai Gua Maria di Bean. Dan setelah dari Gua Maria di Bean, kami akan pergi ke suatu tempat dengan pemandangannya yang sangat keren di salah satu tempat di desa Bean tersebut. Jadi yuk kita simak selengkapnya. Yang baru singgah jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, dan sudah subscribe menekan tombol like-nya setelah menonton video ini, dan memberikan komentar Anda terhadap video ini ya guys ya. Jadi jangan berbanyak bicara lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi guys, ceritanya itu dari stasi ini kami dijemput menggunakan mobil dari yang diturunkan dari paroki. Kami dijemput, kami membawa bekal seadanya, terus kami jalan ke atas dan kami istirahat dulu untuk menunggu teman-teman yang lain. Dan setelah dari itu saya sebelum berangkat ke Bean, kami bersama rombongan belum berangkat ke Bean, saya jalan-jalan dulu di area sekitaran Alir Upa ya. Jadi saya melihat ada satu gedung yang baru bangun, yang baru maksudnya ya, yang baru. Terus di depannya itu ada tulisan SRK, Sekolah Rakyat Katolik. Nah teman-teman, di Kedang itu punya sejarah berdirinya Kedang ini. Itu untuk umat Katolik itu ada sejarah tentang masuknya Katolik itu, dibuka sekolah Katolik pertama di Kedang itu tentang sekolah rakyat Katolik itu. Saya kira sekolah rakyat Katolik itu sekarang yang sudah diubah menjadi sekolah dasar Katolik, SDK itu. Saya kira SRK itu sudah tidak ada lagi guys ya. Ternyata tahu-tahu itu sekolah yang dulu dibangun, kini mereka merenovasi kembali dan kini menjadi seperti baru lagi. Mereka membuat model baru, tapi namanya tidak berubah, tetap menjadi Sekolah Rakyat Katolik atau disingkat dengan SRK. Nah setelah itu saya jalan lagi ke bawah tuh, ada lorongnya di depan SRK itu, ada lorong ke bawah tuh. Lorong ke bawah tuh saya lihat dari jauh ada patung.
ada patung besar, patung siapa tuh? Nah, saya ke sana, ternyata itu ada tulisan Guru Sinu. Guru Sinu itu ada di dalam sejarah Kedang loh. Dia itu termasuk salah satu tokoh Kedang ya, yang kini sudah almarhum. Itu tokoh penting ya dalam sejarah Kedang. Dia itu juga merupakan orang yang guru yang mengajarkan agama Katolik pertama di Kedang. Jadi dia membangun sebuah sekolah yang sekarang disebut SDK. Jadi sekarang sekolah itu masih ada sampai sekarang ini. Mereka di depan SDK itu ada patung Guru Sinu. Itu diresmikan. Patung itu diresmikan sejak zaman Bupati Lembata Bapak Andreas, atau biasa disebut Ande Manuk kalau tidak salah ya. Itu saya lihat di papan namanya itu. Nah, setelah itu kami kembali ke atas untuk melanjutkan perjalanannya ke Pian, dan saya tidak lagi mengikuti rombongan dari Birwala. Kami beralih mobil. Saya pindah ke mobilnya Pul 1. Supirnya nekat bro. Dia anggap kami di belakang itu ampas jagung kali ya. Jalannya ya tidak terlalu parah-parah sih, tapi begitulah kira-kira. Nah, setelah ini, momen inti dari cerita hari ini adalah kita menuju ke Gua Maria Pian, Desa Pian. Nah, jadi guys, kini aku udah sampai di Pian bersama rombongan dari Paroki Maria Pembantu Abadi Narkoba OMK ya. Dan sekarang kami akan masuk ke dalam gua, ke dalam lokasi gua maksudnya. Ini di bawah pohon kelapa ya, di tengah-tengah hutan kelapa. Nah, di sana itu memang guanya itu bukan buatan tangan manusia ya, tapi itu memang sudah gua aslinya. Dan memang sangat luas ya guanya itu. Dan kita kesana, dan kalau pertama lihat kayak saya ya, mungkin cukup serem karena guanya sangat dalam dan gelap ya. Tak terbayangkan kalau Anda sendirian datang di situ sendirian. Saya yakin saya secara pribadi sih tidak berani ya. Saya mengundurkan diri saja. Kalau rame-rame gini mah jangankan lihat depannya, sampai ke dalam liang-liangnya pun, dalam guanya itu ke dalam saya masuk. Jadi begitu guys. Itu kan kami rame ya. Jadi kami melakukan pembersihan di area sekitar situ. Memang di bagian bawah tebing itu ada dulunya itu mereka buat sebuah kolamnya. Tak terbayangkan kalau kolam itu kalau dirawat dengan baik ya, sangat bagus. Iya, keren sekali itu kalau kolamnya itu tetap terawat. Diragukan airnya dari mana? Airnya mengalir tuh di area bawah gua itu. Memang ada parit kecil, airnya itu mengalir non-stop. Kalau saja itu kolam itu tetap terawat, saya yakin itu bagus. Karena memang tempatnya di dalam tempat yang serem ya, di hutan, di tengah hutan. Di atas itu ada pohon beringin, ada tali-tali yang bergantung, macam di sinetron film-film horor ya.
tempat-tempat seperti itu. Tapi memang sang Bunda Maria itu memang kuat imannya. Bahkan di bawah patung kaki sang Bunda itu memang dia sebentar diinjak ular, ya, sang iblis. Setelah pembersihan, kami foto-foto dulu, ya, kenang-kenangan. Foto-foto dari beberapa stasi itu kami foto bergantian. Nah, terus dari stasi itu, ya foto-fotonya seperti ini. Tidak tahu dari stasi lain ya. Saya tidak meminta foto-foto dari stasi lain. Terus itu setelah pembersihan, foto-foto bersama, kami lanjut lagi untuk makan siang bersama. Kami bersihkan tempat itu sedikit saja, tidak terlalu lama, dan kami tanam beberapa pohon di situ. Nah, terus itu setelah itu kami foto-foto. Nah, setelah itu kami melanjutkan perjalanannya ke pantai wisata Bean. Ada di Google Maps, silakan dicari saja. Nah, itu pemandangannya keren, pasirnya putih mengkilau matamu kalau memandang. Apalagi kami datangnya itu pada jam 12 siang, matahari juga matahari. Tempatnya sih adem, tapi coba aku melangkah sedikit ke pantai, silau pasir putihnya. Ya, kita kan tadinya rencananya pergi pembersihan, bukan ke pantai. Kalau kita tahu kita ke pantai, kita harus menggunakan kacamata untuk melindungi dari silaunya sang pasir putih. Jadi gitu. Nah, setelah itu kami dengerin arahan dari ketua OMK Paroki dan juga seksi kepemudaan Paroki. Setelah itu kami makan bersama. Itu kami setelah selesai makan, ya teman-teman pada foto-foto, ya pokoknya mereka mulai biasalah anak muda zaman now. Lihat tempat keren sedikit saja itu mesti harus foto. Jangan kayak tempat keren, di tempat yang horor kayak tadi di Gua Maria saja itu harus foto, harus, ya, sebagai kenang-kenangan. Takutnya tidak kembali lagi ke tempat itu, padahal orang Kedang. Tapi ya begitulah, kita punya kesibukan masing-masing, jadi jarang untuk kita untuk jalan-jalan gitu. Ya, doakan yang belum subscribe, sebarkan ke teman-teman yang lain untuk kita jalan-jalan lagi ke tempat-tempat yang lain. Ya, subscribe yang banyak. Bagi teman-teman yang nonton saja tidak subscribe, di subscribe ya, di like, dan juga untuk berkomentar. Ya, jangan lupa saksikan video selanjutnya. Jadi baik, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga Anda sehat selalu. Dadah.